Ketika muncul dorongan memusuhi pikiran negatif, ya sadari saja. Jangan terus malah dari yang Rehan tanyakan tadi, gimana cara biar konsisten? Lalu pertanyaan kedua, apakah aku bisa konsisten? Perlu kita selidiki, perlu kita lihat, perlu kita pelajari, kira-kira apakah itu istirahat atau sesuatu yang mungkin masih ada effortnya. Jadi pertanyaan, gimana ya caranya biar konsisten? Itu bukan dari kesadaran, itu dari pikiran. Karena pikiran kita selalu ingin memastikan. Pertanyaan gimana caranya biar konsisten, itu adalah pertanyaan yang berasal dari pikiran kita. Kesadaran tidak akan menanyakan hal itu. Karena kesadaran tidak perlu diupayakan konsisten. Karena kesadaran itu akan selalu ada. Kesadaran itu selalu ada. Tanpa kita berupaya untuk menjaga konsisten dari kesadaran itu, kesadaran itu selalu ada. Selalu ada di background dari segala pikiran kita. Dia selalu berada di balik, memberi ruang terhadap segala pikiran yang muncul. Bisa dibayangkan kayak, ya ini satu penggambaran yang sering saya sampaikan juga, langit dan awan. Kesadaran adalah langit. Pikiran adalah awan. Awan warnanya mau hitam, mau putih, mau abu-abu, bentuknya gimana pun, langit tetap ada. Demikian juga kesadaran kita. Kesadaran kita selalu ada. Ketika kita berusaha menjaga konsistensi kesadaran, disitulah kerumitannya. Malah kita jadi rumit, gimana ya caranya menjaga konsistensi kesadaran? Makin jebakan juga. Kita terjebak oleh pikiran kita. Kayak pikiran positif, pikiran negatif. Kita berusaha melawan pikiran negatif. Kita ingin mengubah pikiran negatif kita menjadi pikiran positif. Itu berarti di ranah pikiran. Yang terganggu oleh pikiran negatif adalah pikiran, bukan? Sehingga si pikiran berusaha mengganti pikiran negatif menjadi pikiran positif. Yang merasa terganggu oleh pikiran negatif adalah pikiran. Yang bisa terganggu oleh awan hanyalah awan. Langit tidak pernah terganggu oleh awan. Kita ini awan, atau kita ini sejatinya adalah langit. Ya. Jadi, kita perlu beristirahat, berupaya untuk menjaga konsisten. Maka disitulah justru kita bisa beristirahat dalam kesadaran. Jadi ketika latihan, tidak perlu terlalu ngoyo, ngotot. Gimana ini? Biar konsisten sadar terus gimana ya? Ya. Ketika kita sadar bahwa kita nggak sadar, bukankah itu sadar? Bisa dipahami. Kok ini aku mikirin masa lalu, mikirin tadi terkait apa yang disampaikan Mbak Alin, be present. Orang berpikir ketika membaca quote be present, oh berarti beneran sadar di sini gini terus ya Mas ya, memori nggak ada, masa depan nggak ada ya kan? Emang bisa ya jejak terus di masa kini, oh, di sini gini, di sini gini, ya. Malah jadinya sepaneng ya, ngotot gini. Itu be present didasari pikiran. Sehingga ada kayak kengototan. Ya. Jadi itu jadi jenggurang ya, mengerti tandai. Be present. Di sini gini, di sini gini. Memusuhi memori, memusuhi masa depan. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Ya. Latihan kesadaran, muncul memori masa lalu, muncul imajinasi masa depan, lalu kita ngejudge, wow ini berarti aku nggak sadar. Nah, tapi kan ini sadar. Menyadari bahwa diri kita nggak sadar, berarti kita sadar. Kesadaran selalu ada. Seperti saya menyarankan, ketika ada dorongan untuk
memusuhi pikiran negatif, ya, kan pikiran negatif jangan kita musuhi, katanya kan gitu kan. Ketika muncul dorongan memusuhi pikiran negatif, ya sadari saja. Jangan terus malah, jangan memusuhi pikiran negatif, jangan memusuhi pikiran negatif. Nah, semakin rumit ya. Muncul pikiran negatif, musuhi ini. Tapi jangan musuhi, jangan. Kita terus berkonflik. Yang terus berkonflik adalah pikiran. Kesadaran, istirahat. Muncul pikiran negatif, sadari. Kok muncul dorongan untuk memusuhi pikiran negatif ya? Sadari aja dorongan itu. Termasuk perihal memaafkan. Saya rasa sebagian di sini ada yang persoalannya memaafkan seseorang atau mengikhlaskan seseorang. Di ilmu kesadaran, kalau kamu sekarang ini belum bisa memaafkan, ya nggak apa-apa. Tidak perlu memaksakan dirimu untuk memaafkan. Diterima itu. Ya, bahkan aku sekarang belum bisa menerima, Mas. Ya, kamu berlatih menerima bahwa dirimu belum bisa menerima. Karena yaitu diserbu kutipan-kutipan indah yang mesti menerima, ada konflik lagi nih. Masa aku tidak menerima, masa aku belum menerima? Aku harus menerima dong, ya kan? Pernah ngalamin nggak, teman-teman? Ada juga kutipan-kutipan terkait memaafkan. Aku ini masih ada rasa benci nih. Aku perlu memaafkan. Malah jadi ketegangan batin. Malah jadi konflik. Alhasil, di mulut ngomong memaafkan, tapi di hati grundel. Masih panas. Pemilihan diksi saya ini ya, Jawa banget ya, gerundel ya. Wah, kelihatannya sudah baik sama orang yang menyakiti hati, tapi kemarahannya dilimpahkan kepada pasangan yang baru. Nah, dilimpahkan ke orang tua, dilimpahkan ke anak, tanpa sadar seperti itu. Karena ada ketegangan di sini. Jadi kalau belum bisa menerima, kalau di ilmu kesadaran loh ya, saya tentu mengapresiasi, hormat kepada pendekatan yang lain. Kalau pendekatan kesadaran, ketika muncul perasaan belum menerima, sadari saja. Oh, aku belum menerima. Kalau belum bisa memaafkan, sadari. Aku sekarang belum bisa memaafkan. Beristirahat di situ. Ya. Mungkin itu juga merespon pertanyaan kedua terkait kegelisahan. Apakah aku bisa konsisten? Ya. Apakah aku bisa menjaga latihanku berminggu-minggu, berbulan-bulan? Itu berarti kan pikiran imajinasi masa depan, bukan? Ya lakukan saja sekarang di sini gini. Sekarang di sini gini, lakukan latihannya. Besok, lihat besok, nggak usah dipikirin. Ya kan istilahnya kan gitu. Kalau ungkapan ini ya. Meskipun tentu muncul pikiran kan, besok aku bisa latihan lagi nggak ya? Gitu. Sadari saja pikiran itu. Istirahat. Pikiran ini lucu ya ini. Ketemu besok. Ketika ketemu besok kan si besok itu jadi di sini gini kan, berarti kan di saat ini kan. Oh, lakukan saat ini. Besok gimana? Bisa nggak ya? Ya besok lah. Gitu. Latihan gitu. Baby step. Langkah-langkah kecil. Satu sekarang. 5 menit aja dulu. Besok bisa nggak ya? Ya besok. Atau misal sebaliknya, hari ini bolong, nggak latihan. Ya kan? Ketemu besok jadi saat ini kan? Ya udah, lakukan sekarang. Yang kemarin ya sudah kemarin. Saya belajar dari stand up comedian. Ini ilmu dalam stand up comedy. Ada yang mengatakan 10 o'clock rule. Jadi stand up comedian yang sering show itu, ini referensi saya dari artikel luar. Jadi ini stand up comedian luar. Semoga teman-teman di sini juga menerapkan. Mereka yang di Netflix itu ya, biasanya kan mereka punya show-show besar kan, stand up comedian itu. Kalau malam ini dia show-nya sukses, besok pagi jam 10, pas is pas. Jam 10 mereka sudah mikirin, sudah ngerjain lagi apa yang mesti dilakukan di saat itu. Yang kemarin, ya sudah kemarin. 10 o'clock rule kalau nggak salah namanya itu. Kalau show malam ini gagal, besok pagi jam 10 pas is pas.
Sekarang lakukan apa yang bisa dilakukan. Gitu. Ya, tapi sekali lagi tidak mudah. Tidak semudah, kasarnya tidak semudah bacot saya. Ya. Maka kembali, supaya teori itu menjadi lebih terurai, latihan. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Ilmu sebanyak apapun hanya bisa bermanfaat kalau dilakukan. Laku dilakukan. Karena kalau tidak, hanya belajar teori akan mengalami yang disebut obesity, knowledge obesity, obesitas knowledge. Jadi malah gelisah, ini teoriku gimana ya, dipikirin ya, pikir ya, ketemu temen diajak debat teorinya, yo dilakukan, dipraktekkan, ya. Saya rasa itu juga berlaku untuk ilmu-ilmu yang lain, ya, bukan hanya ilmu kesadaran.